Senang sekali Anda menyaksikan tayangan yang begitu luar biasa Anda nanti-nantikan. Tayangan yang dekat sekali dengan kegiatan kita sehari-hari. Tayangan yang siap memberikan informasi mengenai gaya hidup kaum urban. Dan pastinya juga kita akan memberikan solusi bagi Anda yang memiliki imajinasi tinggi. Di obrolan malam makin menginspirasi. Bersama saya Olive Lee. Malam hari ini ya, saya mau membahas tema yang begitu luar biasa, yang selalu pria bayangkan. Kenapa? Karena pria adalah makhluk yang penuh dengan imajinasi akan kegiatan seksual yang tidak terbendung. Benar banget. Kenapa seperti itu? Karena mereka biasanya bisa memikirkan apa saja, bahkan memikirkannya dengan begitu sempurna. Mereka bisa mengimajinasikannya dengan begitu sempurna sesuai yang mereka inginkan. Tak ayal mereka pun memikirkan fantasy seks ataupun kegiatan seks yang ingin sekali mereka lakukan. Tetapi ada beberapa yang akhirnya menjadi berbahaya. Misalnya nih, ada beberapa pria yang melakukan karena tidak terbendung hawa nafsunya atau imajinasi tentang seksualnya, akhirnya mereka melakukan imajinasi tersebut di hadapan publik. Ayo udah kategori orang sakit ya kalau udah kayak gitu. Banyak banget pria-pria yang melakukan imajinasi seksual yang tidak terbendung. Lalu kira-kira harus bagaimana ya? Ada dua pria di sini yang akan menyelesaikan masalah itu. Untuk saya, untuk Anda juga dong. Silakan bergabung di 021515 nya 3 kali. Ada cowok keren sebelah kiri saya. Kakak Ale Junus. Itu kan ejaan lama. Oh, oke. Junus. Kale, apa kabar? Kabar baik. Keren banget sih kamu. Kamu juga cantik hari ini. Saya langsung berimajinasi. Apa imajinasi kamu? Nanti aja ya. Saya bukan wanita setengah baya kan? Oke. Aktivitinya apa nih Kak? Banyak. Lebih ke apa ya? Ke hubungan sosial ya. Jadi kita ada satu yayasan yang bergerak di bidang dulunya banyak sekali orang yang berimajinasi tetapi melakukan cara yang salah. Terus masuk ke tempat kita diperbaiki imajinasinya. Imajinasi narkoba dan sebagainya itu ya. Oke. Kamu baik sekali sih. Berarti say no to narkoba. Iya. Say no to drugs. Iya. To seks boleh kan? Seks activity? Kalau seksnya sehat ya, terus juga di ikatan yang resmi. Aku mau tanya, seks sehat itu seperti apa, tapi jangan dijawab. Sepertinya ada satu pria keren di ujung sana. Kece banget, siapa dia? Jodohkan aku dengannya. Hai kakak, apa kabar? Kak Jaya Adi adalah seorang pelukis selebriti, wajah selebriti, betul ya? Betul. Kak Jaya Adi, apa kabar? Baik, Mbak. Kegiatannya udah pasti melukis dong. Ya. Berapa selebriti yang sudah? Meluk dan setuju. Saya mau yang itu. Berapa selebriti yang sudah dilukis? Kan terkenal sekali dengan kata-kata pelukis wajah selebriti. Berarti sudah banyak wajah selebriti yang Anda lukis. Olive Lee belum kan? Belum selebritis kalau belum tak lukis. Oh iya, benar. Saya berpenyiar doang. Oke, benar. Pak, seru banget sih melukis dari tahun sudah lama kah? Sejak kapan? Udah lama. Memang bakat dari bapak saya. Terus dari sebelum sekolah sampai sekolah, terus akhirnya dari kecil sampai besar menonjol gambarnya masuk seni rupa. Wow. Di UNJ Jogja. Bakat alami keluar begitu saja. Kalau boleh tahu berapa wanita, berapa wajah selebriti yang sudah dilukis? Ada banyak nggak sih? Banyak. Berapa? Banyak. Ada 10, 100, lebih. Ratusan. Udah banyak banget ya. Banyak. Termasuk salah satu beberapa public figure di Indonesia juga seperti Bapak Presiden almarhum Soeharto. Tapi tidak live. Tidak live. Yang kemarin 3 hari yang lalu Donna Arsinta. Oh oke. Ya, sama Bunda Ipet. Oh Bunda Ivette teman kamu ya, ibundanya kamu ya, ibunda kamu ya. Oke. Sama Ibu Aisyah Dahlan. Oke. Berarti memang sudah banyak sekali public figure yang sudah dilukis wajahnya. Ada beberapa yang live, ada juga melalui foto. Menarik banget pekerjaannya dan itu pasti tidak mudah. Apa hubungannya dengan imajinasi seksual dengan pelukis? Apakah kita harus berimajinasi seksual lalu melukis? Maksudnya lukis nude atau gimana nih? Iya kan, kalau
melukis itu kan perlu imajinasi kan. Iya. Nah, sedangkan laki-laki ini kan seperti tadi disampaikan penuh dengan imajinasi, gitu kan. Jadi ada beberapa para ahli yang menyampaikan bahwa laki-laki itu kebanyakan isi otaknya tentang seks. Benar. Ya kan? Nah, daripada seksnya disalurkan dengan hal-hal yang negatif, nah, dengan melukis ini kan bisa menjadi satu hal yang positif kan. Bayangin kalau misalnya satu orang model cantik, dengan sukarela dia dilukis tanpa sehelai benang apapun, terus yang lukisnya dibayar pula, ya kan? Oh iya, pasti ada juga yang kayak gitu. Kalau dia imajinasinya nakal, terus tidak punya skill, tidak akan terjadi melukis, malah yang dia bayar si pelukis kayak itulah ya. Jajan lah ya istilahnya. Oke, benar. Saya selalu tanya, untuk mengalihkan imajinasi seksual itu apa sih? Banyak hal ya. Kalau seperti orang bilang itu kan udah banyak tuh olahraga itu tuh. Itu sebetulnya salah satunya saja gitu. Tapi sebetulnya yang menarik adalah bagaimana memanage otak kita tuh dari imajinasi itu dengan kita punya skill, kita punya bakat gitu kan. Nah, bakatnya kita berimajinasi ya kalau bisa ngelukis kan enak ya. Walaupun memang pelukis ini kan harus punya skill dari tadi juga Pak Jayadi juga memang kuliah juga kan, ambil dan memang harus ada bakatnya sendiri ya. Darahnya yang mengalir. Keren banget. Pak Jayadi ini ceritanya mau ngelukis aku. Saya minta request sedikit, itu matanya diblow-in ya, karena saya nggak bisa operasi, jadi diblow-in aja. Bo, lumayan Bo, daripada ini kan kalau eslongnya sepi. Lukisan ini satu imajinasi yang nyata loh. Jadi nggak boleh ya? Nggak boleh. Gitu ya? Bikin kurus nggak boleh juga. Nggak boleh. Harus real aslinya. Kita lihat secantik aslinya atau tidak. Tapi pastinya nih ya, kayak imajinasi seksual. Memang semua pria rata-rata katanya membendung imajinasi seksual yang begitu tinggi. Salah satu mengalokasikannya adalah dengan apa? Menghilangkannya adalah dengan melukis dan sebagainya. Salah satunya olahraga. Banyak cara ya gitu. Tapi yang penting kan nggak semua orang bisa melukis, pertanyaannya. Iya, tapi kalau menikmati lukisan boleh kan? Dan semua orang bisa menikmati lukisan tanpa harus berpikir nakal. Iya. Misalnya contoh, saya suka katakanlah artis yang paling seksi siapa ya? Nikita Mirjani misalnya kan seksi. Daripada yang lain. Oke. Sakit kepala. Marilyn Monroe aja nggak apa-apa, almarhum. Oke. Nika Ardila lah, ya kan? Seksi banget kan? Nah, seksi banget. Artis. Kenapa sih artis kan? Nika Ardila, gue lebih suka Nika Ardila. Oke, ya kan dia seksi banget kan? Nah, gue menikmati dia tidak harus dengan hal yang negatif kan. Dengan lukisannya dia yang seksi itu gue bisa nikmati. Emang karena gak ada negatifnya juga, Bo. Udah kita gak usah gosipin orang. Dia gosip sih. Obrolannya makin seru deh. Kira-kira kalau misalnya, tapi pernah juga nggak sih si pelukisnya ini berpikiran nakal, apa hasil karyanya nanti? Saya mau tahu itu, pemirsa juga penasaran kan? Untuk Anda boleh bergabung di 021515 satunya 3 kali, bisa tanya Ale atau mungkin sang pelukis tangan dingin Kakak Jayadi. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan malam makin menginspirasi Anda. Kembali lagi bersama saya Olively, tentunya di obrolan malam makin seru, ngebahas imajinasi seksual. Untuk Anda boleh bergabung di 021515 satunya 3 kali. Ini seru banget, imajinasi seksual. Imajinasi apa yang Anda pikirkan ketika Anda melihat sosok wanita. Boleh loh sharing sama kita, atau mungkin ketika wanita melihat laki-laki. Semua orang kan punya imajinasi berbeda-beda. Ada yang akhirnya dialihkan menjadi yang baik, ada juga yang akhirnya jadi negatif. Tapi tidak semua orang berpikiran positif. Kalau kayak Ale gini juga manusia juga kan, pasti pernah juga nggak sih berimajinasi dikit nakal? Sekarang sedang berimajinasi. Apa yang kamu imajinasikan dengan saya? Kamu ternyata lebih seksi kalau rambutnya disibakkan ya. Aku kayak perempuan nggak? Kamu nggak lihat aku di sini kan? Ya pastilah. Setiap orang itu berimajinasi dengan caranya sendiri. Tapi ya itu tadi kebanyakan laki-laki berimajinasi karena seks itu tidak harus melulu dengan hubungan intim dan lain-lain ya. Betul, makanya laki-laki kan senang sekali melihat wanita cantik, wanita seksi gitu kan. Nah, daripada kita ngeliatin orang terus diomelin ya kan, mendingan dilukis kan. Saya sedang belajar melukis. Ada fansnya Ale sama Kak Jayadi. Halo, obrolan malam. Halo, selamat malam. Obrolan malam makin apa menurut Abang Hendra di Jayapura?
Makin jaya ya. Sama kayak pelukis saya, keren banget nih, makin jaya. Pak Hendra, mau tanya apa sama Kak Ale atau Kak Jaya Adi, mau tanya apa? Ya, halo. Aku manggilnya Mas aja deh, ada kumisnya soalnya. Mas Jaya Adi. Iya, saya bertanya sama Kak Jaya Adi. Ya? Iya, soalnya bagaimana bila seorang laki-laki itu waktu malam, saya lihat di pinggir jalan setelah mereka melihat perempuan cantik, ya. Jika melihat wanita seksi, tinggi, tapi setelah mendekat, imajinasi seksualnya turun begitu, ya. Gimana caranya supaya seksual setelah itu masuk di imajinasi kita begitu? setelah mendekat, imajinasi seksualnya menurun. Lepai gitu. Kumaha itu nggak ngerti saya. Putus, baca prompter putus. Gini. Dia biasanya mengimajinasikan wanita. Wah, seksi banget. Tapi begitu mendekat, katanya imajinasinya menurun. Saya mau tanya dulu sama Pak Hendra, itu begitu menurun, kenapa imajinasi seksualnya langsung menurun? Apa karena itu perempuan tidak napak? Atau kenapa? Apa karena dia minta kerupuk 100? Kenapa nih? Sate 100 tusuk ya, Bu? Aduh. Atau karena pengaruh narkoba, katanya Arya gitu. Atau apalah itu. Polesan ala prostitusi. Oh. Iya, pastinya ya. Kalau misalnya ada hubungannya imajinasi dengan prostitusi? Sangat. Kenapa ya. Jadi itu tadi kita sepakat bahwa laki-laki itu semua otaknya laki-laki isinya tentang seks. Ya kan? Nah, untuk memenuhi imajinasi itu, kalau dia punya kegiatan yang positif, dia bisa melakukan dengan salah satunya melukis. Tapi kalau dia tidak bisa melukis, frustasi, tidak bisa memanage dirinya, pakai narkoba. Ya kan? Nah, kalau sudah pakai narkoba, imajinasinya muncul kan? Imajinasinya muncul dan dia bisa melakukan berbagai macam cara yang tidak baik menjadi baik di otaknya dia gara-gara yang pakai narkoba itu kan. Ya bisa jadi tadi Mas Hendra tadi ya, deket bayangin gitu. Biasanya gitu tuh yang pakai narkoba, bayangin wah seksual gini-gini, itu pas sudah ketemu ya gitu loyo. Ah gitu. Bukan tambah gila atau tambah sampai detik ini saya belum dapat informasi yang detail, belum ada fakta ilmiah yang detail yang menyatakan kalau orang pakai narkoba terus berhubungan seksnya itu lebih sehat. Oh, saya tidak bilang sehat, tapi intens katanya dibilang. Ya, intens kan kalau pengaruh otaknya dipengaruhi dengan zat-zat yang itu kan artinya dia menipu kan, menipu dirinya. Oh, artinya Anda juga sebenarnya bisa melakukan itu, iya, bisa jadi dia misalnya lagi tidur sama Olive misalnya gitu, padahal dia kebayanginnya siapa gitu kan, bisa aja kan. Aku mau tidurnya sendirian. Kakak Benny di Bogor. Obrolan malam makin malam. Obrolan malam makin malam? Makin malam makin dingin, Om Ale. Asik, makin dingin. Kayaknya kamu temennya Ale deh. Ben, katanya kamu mau tambah komen, mau ngasih komentar mengenai imajinasi. Menurut Anda sendiri imajinasi itu seperti apa sih, Ben? Gini tadi Om Ale menyampaikan beberapa. Yes. Aduh, nggak kedengaran. Halo. Kita dengar. Gak usah dengerin suara TV, dengerin suara hati aja. Iya. Coba diulang lagi, Mbak. Apa? Menurut Anda, imajinasi itu seperti apa sih? Ya, itu Om Ali sebetulnya guru saya. Halo Pak Guru. Jadi gini, saya hanya komen sedikit tadi mungkin yang dimaksud Hendra dari Papua. Terus nyambung omongan ini. Sebetulnya imajinasi itu sesuatu yang muncul dari faktor internal dari dalam diri kita, dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nah, pengendaliannya adalah sebetulnya faktor internal kita. Kalau di dalam teorinya ada Sigmund Freud mengajarkan tentang pengendalian diri,
super ego apa yang bisa kita kendalikan ketika kita berimajinasi tentang sesuatu objek, misalnya ya dalam hal ini mungkin soal laki-laki soal perempuan dan perempuan misalkan ke laki-laki. Nah, hal ini sebetulnya dorongan imajinasi dipengaruhi oleh faktor eksternal karena ada pengaruh-pengaruh yang luar biasa di luar sana, sehingga ada sesuatu yang menjadi satu dengan dorongan yang ada di internal dan membuahkan hasil yang tadi, kalau dia bisa mengendalikan maka akan positif, tapi ketika dia tidak bisa mengendalikan maka akan negatif. Berarti yang Anda bicarakan adalah tentang controlling emotionnya ya, kontrol emotionnya. Nah itu Om Ale kontrol emosinya dia yang saya kayaknya kenal nih ya? sama Kakak Pak Beni ini. ini. Saya kenal nih, kayaknya dari Galih Pakuan di Bogor ya. Iya. Oh iya. Ya. Ini kan justru saya pingin mengcombine diskusi ini antara edik itu adalah juga edik tentang narkoba dengan edik tentang imajinasi terhadap seksual. Iya betul. Sama-sama itu berarti merusak ya. Terlalu dekat ya. Dekat. Sejauh mana merusaknya? Hadap sini. Dekat artinya ya bisa saja pelakunya itu sama-sama mengharapkan sesuatu yang menjadi sugesti. Iya betul. Dan untuk melakukan. Iya. Baik itu soal narkoba misalnya, dan itu mungkin soal tadi. Imajinasi berlebihan akhirnya merusak otak juga kan ya, sama ya. Betul sekali. Ya. Stimulannya kan. Stimulannya kalau narkoba mungkin ada zat-zat lain yang bisa dari luar. Tapi kalau stimulan tentang seksual, pertama ya melihat objek yang merangsang dirinya dan berimajinasi. Dan itu objek itu bisa jadi siapa saja ya. Akhirnya jadi tindakan pencabulan, pemerkosaan dan sebagainya. Oke. Menarik sekali, terima kasih banyak Kakak Beni yang ada di Bogor. Suka banget sama sharingnya. Nanti kita sharing bareng lagi. Sampai ketemu besok ya. Kamu mau ke Bogor? Ditunggu ya. Iya. Asinan Bogor saya nitip aja. Obrolan makin seru ya. Salam sukses semakin malam ya. Thank you Kak Beni. Kamu kalau gitu berikutnya yang saya undang. Ini obrolan makin seru. Pemirsa di rumah juga boleh bergabung di 02151551-nya 3 kali. Sedekat apa sih imajinasi pengguna narkoba dan juga imajinasi seksual? Katanya saling berdekatan. Lalu bagaimana cara menjauhkan itu semuanya dari pikiran Anda? Temukan jawabannya hanya di obrolan malam makin menginspirasi Anda. Obrolannya seru banget karena kita sudah langsung menuju ke ranjang. Sama-sama rusaknya kata si Kakak Beni dan kata Anda juga. Ketika seseorang yang adiktif terhadap zat adiktif dan juga adiktif terhadap pornografi atau tindakan dibilang imajinasi porno lah. Itu sama-sama bahayanya. Bahaya banget. Dan itu sama-sama merusak otak ya. Sama-sama merusak otak. Jadi kalau misalnya orang edik terhadap narkoba, itu juga merusak otak, dan edik juga terhadap, jadi imajinasi liar atau imajinasi negatif yang berpikiran porno itu justru berbahaya secara sistem otak gitu. Makanya harus punya penyaluran yang positif. Memang kan ini klise ya, orang ngomong olahraga gitu. Kadang kan, olahraga energi seksualnya makin tinggi. Iya, tapi paling tidak dia akan ada substitusi ya, pengalihan ya. Positif kegiatan gitu kan. Seberapa besar sih pengaruhnya obat-obatan dengan dibilangnya dunia prostitusi, karena kita selalu berpikiran banyak banget sebetulnya ke otak, sejauh mana gitu otak semuanya itu akan ini kan berkaitan. Jadi kalau misalnya orang berimajinasi itu kan ada orang yang tidak bisa berimajinasi akhirnya menggunakan narkoba itu tadi. Misalnya ada satu, sebentar, saya punya salah satu foto surprise ini nih, Kakak Jaya Adi yang jaya banget melukis banyak artis-artis Indonesia. Ini lihat gambarnya, bisa dicek ya, bisa dilihat ada cuplikan gambarnya. Boleh di gambarnya di zoom. Jangan kasih aku terus, bosen kan. Oke, ada insertnya nih. Ada lagi selanjutnya? Ada, ini sama Mas Bim Bim ya. Oh, ini sama Mas Bim Bim. Oke. Kok yang di wajah sama Mas Bim Bim kenapa jadinya perempuan? Itu anaknya kayaknya. Oh, oke. Ya, wajah dia. Anaknya ya. Oh, oke. Ini Bapak Suharto, ini mirip banget loh, Pak. Pak almarhum Soeharto.
Wow, luar biasa. Ini siapa? Desainer dan liris, Danar Hadi Solo. Oh, oke. Danar Hadi Desainer Solo. Danar Hadi Solo. Batik ya. Batik Danar Hadi. Oh, ini Danar Hadi. Oh, Kita baru tahu juga ya. iya. Desainernya. Desainernya. Oh, oke. Kita cuma suka bicara Danar Hadi. Aku kenal ini ya, ini orang keren ya, namanya Ale. Berarti saya sudah selebritis. Anda sudah selebritis karena sudah dilukis. Kamelia Malik, betul ini ya? Ya. Oke. Ini kalau melukis-melukis ini di mana? Ini keren banget. Kalau melukis-melukis ini di mana sih? Harus didatangkan atau gimana? Kadang-kadang ya didatangkan, kadang-kadang Ini Ganjar Pranowo ya. Oke. Harus didatangkan, ada yang didatangkan gitu? Iya. Oke. Seru banget. Thank you. Insert gambarnya. Nah, inilah dia Olive Lee. Mirip gak sih kayak si Olive? Pak, saya udah tanam benang. Nggak bisa kurusin dikit. Berarti imajinasinya asli Pak Jayadi. Asli muka saya cabi. Itu sih bener, kalau di kamera emang begitu. Agak cabi, turunin dikit. Tapi matanya beneran banget loh. Matanya mirip sekali. Wow. Produser saya harus dilukis ya. Oke, ini salah satu cara yang baik, yaitu Pak Jayadi dengan melukis seperti ini. Tidak semua orang bisa seperti ini ya. Betul. Sejauh mana ini kan berarti kan otaknya bagus banget, bermanfaat lagi. Bisa menjadikan ini sebuah profesi, betul ya Pak Di? Iya. Jadi profesi kan? Jadi profesi. Wow. Berarti otaknya bagus gitu, karena digunakan dengan baik. Positif. Kalau digunakan tidak baik gimana? Ya kalau tidak digunakan dengan baik ya hancur lah otaknya ya. Ya, Kan? makanya sejauh mana katanya dahsyat Jauh banget. Dahsyat Walaupun itu imajinasi seksual Ya, aja kata bisa luar biasa dahsyat. Saya mendapatkan informasi ini ya, Ibu Eli Risman juga menyampaikan itu bahwa kalau orang yang berimajinasi pornografi, lihat terus pornografi, edik pornografi, itu otaknya itu seperti ledakan yang kalau tabrakan gitu hancurnya. Wow, Sistem berarti sarafnya ya, begitu sistem sarafnya. luar biasa. Kerusakan otaknya luar biasa, sama kayak narkoba itu luar biasa. Sekarang saya tanya sama Kak Jaya adinya. Kak Jaya, Iya. Anda juga kan manusia. Banyak banget model-model cantik yang sudah Anda lukis. Kalau saya pernah tanya interview dokter estetik, dokter kecantikan untuk operasi, saya tanya, karena dokter itu laki-laki ya, saya tanya, ketika Anda melihat wanita itu apa yang Anda, saya gemes, saya pengen iniin, saya pengen rubah, saya pengen ini. Kalau Anda sebagai pelukis apa yang Anda bayangkan? Melihat wanita cantik. Jangan saya, kalau saya mau wanita parubaya. Takut buyar. Ya, saya wujudkan dalam untuk merangsang lahirnya karya saja. Oke. Jadi yang melihat kecantikan itu, pengennya saya umumkan pada khalayak rame bahwa ini orang cantik, tak pindahkan di kanvas. Sebetulnya mucikari juga berarti ya, tapi mucikari positif ya. Lukis dulu terus umumkan sama orang gitu ya kan. umumkan bahwa inilah keindahan. Berarti Anda capture langsung dengan penglihatan Anda langsung di kanvas. Iya. Menarik sekali. Tapi ada nggak sih imajinasi nakal? Gak ada. Gak ada? Nggak adanya tapi Baik nggak banget. ada. Gak ada. Berarti istrinya satu nih. Satu lusin kata Gali. Kalau misalnya nih, pernah nggak sih punya bukan imajinasi atau mungkin punya pengalaman Kak Jaya? Kak Jaya, kita berhenti dulu melukis. Kecil lewat sini Kak Jaya. Pernah nggak sih Kak Jaya pernah nggak sih punya pengalaman ada satu wanita cantik model karena tangan Anda begitu dingin, dia juga mengidolakan Anda karena pernah dilukis, lalu dia buka bajunya Kebetulan tanpa belum selai pernah. benang dengan alasan lukis aku dong gitu. Ada nggak sih? Belum pernah ada. Terus nakal gitu. Belum pernah ada. Pak. Saya bawa ke tempat arisan saya kalau gitu. Bye-bye dikeroyok. Saya mau dong. Kelar kalau kamu mulai. Tapi seandainya itu ada nggak sih? Atau mungkin pernah punya pengalaman melukis wanita naked tanpa busana? Kalau saya sendiri belum, teman-teman tuh memang sebagai pelukis-pelukis profesional biasanya pernah, tapi saya belum pernah. Oke, tapi mereka ya memang melukis aja gitu. Ya, nggak ada yang lain. Oke, profesional Profesional. sekali. Keren banget. Seandainya nih ada tawaran wanita cantik full naked di hadapan Anda, sambil mainin kaki lagi dia ngelukis, kan agak jauh tuh jaraknya, iseng gitu. Terus gaya-gaya gipsi pegang rokok, di sini bulu-bulu. Tapi ini naked, telanjang. Tuh kan imajinasi gue ya. Imajinasi orang beda-beda. Seandainya. Ya, berusaha tidak. Anda memang menolak
Berarti ada kriteria kalau misalnya melukis ya sewajarnya aja, biasa-biasa aja. Kenapa? Ya kita sebagai anu aja untuk Membatasi diri. untuk secara profesional aja. Oke, luar biasa. Tantangannya luar biasa juga ya Pak ya. Jadi pelukis nggak gampang juga ya. Kebetulan belum ada yang nantang. Tapi kalau gue bisa ngelukis nih, terus ada cewek cantik, ganteng gitu kan, terus dia minta dilukis telanjang gitu, terus kita dibayar pula, terus kita menikmati, gue sih mau. Saya juga mau. Cuma nggak bisa ngelukis masalahnya. Itu dia. Aduh, obrolan makin seru. Kira-kira pemirsa di rumah apa sih yang Anda lakukan untuk mengalihkan imajinasi seksual Anda? Silahkan bergabung di 021515, satunya 3 kali, tetap di obrolan malam makin keren. Silakan Anda sharing mengenai apa saja sih yang Anda lakukan untuk mengalihkan imajinasi seksual Anda. Aduh, ini nih. Kalau ada titipan pertanyaan dari tim kreatif saya, namanya Arya di dalam. Ale pernah nggak lihat cowok yang imajinasi seksual di tempat umum? Secara langsung nggak pernah lihat. Langsung nggak pernah lihat. Tapi kalau di tempat rehab kita, terutama yang gangguan dual diagnos, itu secara seksual itu tinggi sekali. Apapun diajar. Sampai dia bisa melakukan yang disebut masturbasi, ya kan? Itu Nilai kalau ngomongin soal itu ya, karena kamu sering banget menangani orang-orang yang dibilangnya kerusakan otak lah, atau mungkin ketergantungan dari narkoba dan sebagainya. Ada sering juga yang nelfon ke kita tuh kayak misal, iya kalau pakai narkoba saya dengan istri saya, artinya dia pasangan suami istri loh, resmi. Dia bilang akan lebih intens, akan lebih ini. Terus ada lagi yang telepon, iya mbak dengan narkoba saya bisa lebih berimajinasi atau lebih berkarya. Bener gak sih sebenarnya? Itu kan, Ale kan udah expert dan tahu betul dan menanggulanginya seperti apa. Ale juga sering banget kasih penyuluhan. Iya, itu kan faulty belief system ya. Satu keyakinan yang keliru sebetulnya. Itu kan hanya doktrin dari para bandar kan sebetulnya. Sebenarnya gini lah ya, kebayangkan orang artinya kalau dia mau melakukan hubungan atau dia mau berimajinasi secara tidak sehat, artinya menggunakan bantuan yang lain. Artinya dia tidak ikhlas. Ya. Mau nggak kira-kira punya suami pas mau berhubungan gitu ya kan, terus dia pakai narkoba dulu supaya bisa ngebayangin. Aduh, yang pasti saya nggak mau, tapi jangan lupa angpaunya. Iya kan? Artinya kalau orang sudah pakai narkoba terus dia mau melakukan sebuah katakan hubungan, ya, akhirnya jadi tidak alami. Halo, Erik di Papua. Obrolan malam makin apa, Rik? Halo, makin asik aja nih, Mbak. Asik aja deh, Rik. Silakan, Erik mau sharing apa, Rik? Ini Mbak mau nanya nih, bagaimana cara mengendalikan diri dari imajinasi seksual Anda? Anda sendiri biasanya apa sih? Seksual kamu kan tinggi banget nih imajinasi seksualnya. Yang kamu bayangkan ketika kamu berimajinasi, apa yang langsung kamu lakukan itu? Ya itu mobilnya sih, Mbak. Kayak saat ini sekarang kamu kan lagi ngobrol nih sama saya, kamu lihat layar kaca, apa yang kamu imajinasikan tentang saya? Contohnya, jangan masuk ke kaleng kerupuk, Erik. Tuh kan udah langsung tuh berimajinasi. Banyak nih begini-begini nih. Tahu-tahu udah kayak ngos-ngosan aja tuh. Aduh, pusing ya. Lagi-lagi nggak kayak Jayadi yang bisa mengimajinasikannya dengan melukis. Tapi sedekat apa sih? Di luar dari kita nanti kasih tahu ya harus seperti apa sih Erik. Ngelukis kan ada dibilang katanya ya misalnya kayak melukis bugil atau segala macam, itu kan juga imajinasi seksual kan sebenarnya. Iya. Terus kayak gimana kalau misal pandangan Ale untuk pornografi? Sebenarnya gini ya, atau kalau imajinasi itu seperti apa? Kalau batasan seni itu kan tidak ada batasan kan. Setiap orang punya persepsi terhadap seni itu gitu. Kalau ditanya pendapat saya berpendapat kalau misalnya orang dilukis katakanlah telanjang gitu kan tanpa sehelai benang apapun, itu kan sebuah seni ya. Sebuah seni, karena kalau untuk melukis detail itu kan harus lihat langsung gitu kan. Ya itu sih sah-sah aja kalau kita bicara seni ya gitu, dan saya tidak mempersalahkan itu menjadi sebuah pornografi gitu kan, karena kalau misalnya kita lihat dokter bedah aja itu kan harus melihat secara keseluruhan tanpa sehelai benang apapun kan. Tapi memang itu bagian dari profesi. Mungkin sama halnya seperti kayak kalau pelukis itu kalau kita bisa gambarkan seperti dengan fotografer, benar gak sih? Kan ada beberapa fotografer. Beda sih kayaknya ya. Beda ya. Kalau fotografer itu kan menggunakan alat
bantu yang secara teknologi kan. Kalau lukis ini kan betul-betul talenta yang dikasih sama Tuhan. Lalu kalau misalnya kayak di luar, kan banyak beberapa kayak katakanlah Eropa, Paris adalah tempat atau gudangnya seniman-seniman berada. Mereka kan kayak melukis aja modelnya ya naked gitu. Gambar buah dada, gambar wajah, semuanya sampai naked semuanya. Kalau untuk seni nggak masalah ya, untuk seni dan ilmu pengetahuan kalau buat saya itu bukan porno. Ya, kayak tergantung dokter, Anda bagaimana melihatnya atau kacamatanya. Iya. Kalau dari saya ya, kalau saya ditanya pendapat saya sih nggak porno itu gitu kan. Itu kita hanya saja. Seni gitu kan. Pak Jayadi, Seniman keren, pelukis wajah selebriti. Menurut Anda gimana? Kalau melukis wanitanya nggak pakai busana, apa gitu bagian dari seni juga? Atau Anda punya batasan menurut Anda walaupun Anda sendiri seorang seniman? Berat nih kayaknya pertanyaan. mungkin ya Pak Jayadi memilih untuk tidak melukis wanita telanjang karena takut imajinasinya tambah liar. Kalau dapat tawaran itu kenapa? Gimana? Kalau dapat tawaran wanita cantik dengan imajinasi yang luar biasa, Anda mau nggak ngelukis dia? Naked tanpa busana. Anda benar-benar memilih tidak ya? Iya. Wow, ini pelukis yang sudah punya pengendalian diri untuk menahan diri, tidak melakukan imajinasi lebih liar lagi. Oke, jadi menurut Anda lebih baik ya biasa-biasa aja deh ngelukisnya gitu ya? Kayaknya nonton film Titanic ya, habis dilukis gitu kan imajinasinya liar. Iya. Itu nemplok aja di kaca ya. Tapi break lagi. Saya mau tanya Ale. Aduh, belum apa-apa udah break. Ini obrolannya seru nih. Kalau break berarti saya nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh gerak. Saya pamit dulu sama pemirsa, boleh Pak? Pemirsa, obrolan makin seru, jangan kemana-mana, tetap di obrolan malam makin keren. Kembali lagi bersama saya Olivia di tayangan super kece di obrolan malam makin seger banget karena kita akan membahas tentang imajinasi seksual. Seperti apa sih imajinasi seksual Anda? Hai pria-pria atau wanita, boleh bergabung di 0215151-nya 3 kali. Ale. Iya. Saya nggak boleh gerak, tangan saya mesti begini. Imajinasi kan beda sama orang-orang yang berkarya. Tapi sebenarnya kayak Pak Jayadi ini kan berkarya, tapi sebenarnya yang dibilang imajinasi pornografi itu seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya kan sebuah karya itu kan hasil dari sebuah imajinasi. Betul. Hasil dari sebuah kita pemikiran, hayalan. Menghayal gitu kan. Nah, ada orang yang melakukan penyaluran imajinasinya secara positif dengan lukisan. Maka lahirlah sebuah seni. Lukisan seni, yes. Tapi ada orang yang berpikir ketika dia melakukan sebuah imajinasi, dia lakukan dalam sebuah karya juga, tetapi akhirnya menjadi porno karena ada beberapa aktivitas misalnya atau gambar-gambar yang nakal yang akhirnya merangsang. Tadi kan yang seperti ada yang penelpon dari Bogor bilang bahwa sebetulnya imajinasi itu ada juga rangsangan dari eksternal, dari luar. Gitu kan, kalau misalnya dia berimajinasi terus imajinasi dia juga tuangkan ke dalam sebuah katakanlah lukisan atau pahatan dan itu dibuat menjadi lebih porno dan merangsang orang lain juga berpikirnya menjadi negatif, ya itu yang disebut namanya pornografi. Tapi kalau yang namanya seni, lukisan atau seni, sebuah imajinasi yang dituangkan ke dalam seni itu kan ya memang karya seninya kan yang dinilai. Berarti pengaruh luar artinya dari objek atau dari lingkungan atau keadaan si pelukis atau si pelaku itu sendiri pun akan mempengaruhi dia akan menjadi pornografi atau tidaknya. Betul. Oke. Ya, sebetulnya kalau ujung-ujungnya balik lagi ke diri sendiri kan. Bagaimana menilai sebuah karya itu gitu kan. Karena memang lukisan ini kan kalau zaman dulu kan seperti tadi kita diskusikan, zaman dulu tuh mana ada sih kamera, semuanya pasti pakai pelukis. Mungkin dibilang orang-orang tertentu, kerajaan-kerajaan pasti capture siapakah dia adalah melalui lukisan. Betul, sampai ada banyak macam kan, ada lukisan yang Mona Lisa lah, lukisan ini sampai ada
ada 4 atau 5 lukisan yang dianggap punya ruh, misalnya ada lukisan apa Prabu apa ya, terus ada lukisan apa yang seperti seolah-olah melihat, ada lukisan pemandangan yang disebut 1000 pandang, itu kan yang ada di Istana Cipanas gitu kan, kiri ke kiri ikut ini, nah itu banyak kan, itu seni kan, itu benar-benar art yang sesungguhnya. Tapi kalau misalnya gambarnya yang vulgar dan merangsang orang untuk ini loh yang kenapa saya mau bandingkan dengan fotografer. Fotografer mungkin memang menggunakan alat, tetapi dia juga kan mengcapture apa yang dia lihat, terus dia capture dengan alat tersebut, akhirnya kita bisa mengimajinasikan juga. Sebenarnya kan jatuhnya seni, karena saya melihat beberapa fotografer yang misalnya pemandangan atau mungkin orang sekalipun, walaupun tanpa busana, tapi tidak terlihat porno. Tetapi kita menikmatinya sebagai wow, very detail. Tapi justru yang akhirnya beredar adalah dengan pose-pose nakal. Beda kan? Ya, itu tadi. Sebetulnya apapun itu ketika menghasilkan sebuah karya, itu namanya seni kan. Gitu. Nah, bagaimana menampilkan seni itu? Misalnya kayak tadi Pak Jayadi ini menyampaikan bahwa saya tidak mau melukis wanita cantik telanjang. Gitu kan. Tadi padahal itu sebenarnya from the art juga kan? Kalau kita bicara seni tapi Pak Jayadi ini punya prinsip bahwa daripada imajinasi saya liar kan gitu kan, akhirnya nanti melukis dan akhirnya kan ada energi tuh, apapun yang kita buat itu kan energinya masuk tuh. Betul. Sama misalnya kayak lukisan kan, seperti tadi cerita orang yang dilukisnya walaupun dia senyum tapi kelihatan sedih, nanti hasilnya akan terlihat sedih gitu kan. Nanti orang lagi sedih tapi ternyata hatinya gembira, dia akan terlihat gembira. Jadi kan seni itu kalau menurut saya ya, itu cerita dari Pak Jayadi itu, seni itu adalah ungkapan sebuah kejujuran, termasuk fotografer. Ya, fotografi pun juga kalau kita lihat dari sisi kejujuran kan jujur ya, cuma ya itu tadi tergantung dari sudut pandang mana dia mengambil gambar itu dan akhirnya menjadi untuk apa gitu loh, untuk apanya gitu. Tetapi memang ada juga yang sengaja memang memancing, tergantung berarti kembali lagi tergantung ke kebutuhan, tanda kutip ya. Jadi nawa itu niat. Setiap orang punya beda-beda. Ini nih seru nih. Banyak telepon stres katanya, diomel-omelin pada stres imajinasinya, berarti mereka banyak yang mengimajinasikan atau dengan hal-hal seksual yang tidak terbendung. Misalnya dengan masturbasi. Ini jujur ya, saya sambungin aja nggak apa-apa. Masturbasi, laki-laki banyak loh mengimajinasikan itu dan akhirnya menyalurkannya dengan masturbasi, dengan mengintip, menonton film porno, dengan apalagi selingkuh akhirnya. Dan yang lebih parah adalah kita tidak bisa pungkiri melakukan kayak pemerkosaan, pencabulan anak di bawah umur dan berikutnya dan sebagainya. Dan itu kan sebetulnya imajinasi yang tidak terkontrol, akhirnya itu berarti menjadi sebuah kelainan. Sebenarnya awalnya dari sedikit-sedikit dulu kali ya, penasaran sedikit, lama-lama dosisnya semakin besar, sama ketika dengan menggunakan zat adiktif itu tadi. Betul. Jadi kan kalau imajinasi itu tidak dikendalikan dengan baik, apapun itu ya, apapun itu tidak dikendalikan dengan baik, akhirnya berpikirnya bukan berpikir sesuatu yang positif kan, liar akhirnya. Ketika itu menjadi liar, melakukan hal-hal yang di luar normatif. Kalau melakukan hal-hal yang di luar normatif, misalnya kayak tadi, misalnya dia melakukan hal-hal di luar normatif ini, yaitu tidak selalu kalangan menengah ke bawah loh. Kalangan menengah ke atas pun bisa melakukan itu. Justru ya, menurut info dan kabar yang terbaru, justru orang yang menengah seperti ke atas misalnya mentransfer seseorang dengan nilai sekian sampai digerebek tuh kan, itu kan udah itu imajinasi tingkat tinggi itu ya kan. Dan justru memang orang yang semakin mahal loh imajinasi dia. bukan kedewasaan di dalam berpikir, tapi kedewasaan di dalam finansial. Biasanya mereka tidak didasari oleh pemikiran-pemikiran yang positif. Tapi bukan berarti dia orang bodoh loh. Betul, makanya itu tadi, imajinasi itu tetap harus dikendalikan. Berarti tentang controlling emotion. Kontrol emosi, nggak bisa. Kalau kita punya imajinasi tidak dikontrol dengan baik, tidak menghasilkan sebuah karya, akhirnya menjadi liar. Dan akhirnya keluar dari norma-norma yang berlaku kan, begitu kan. Terjadi prostitusi, terjadi pemerkosaan, terjadi yang namanya eksibisionis. Jadi dia mempertontonkan alat kelaminnya lah, misalnya masuk busway ada yang digesek-gesek, ada yang ini semua segala macam. Karena kan imajinasinya liar, tidak terkontrol.
gitu. Itu yang sebetulnya yang harus dialihkan dengan bagaimana mengimajinasikan itu ke dalam hal yang positif. Olahraga itu juga imajinasi kan sebetulnya kan, imajinasi bagaimana caranya tendang bola supaya mungkin gol. Ini ada telepon. Pertanyaan dari Sahabudin dari Jambi. Titip pertanyaan aja katanya. Gimana mengontrol imajinasi seksual biar lebih positif? Ini yang saya gali sebenarnya Kakak Ale ini ya. Le, gak semua orang tuh gak kayak kamu. Betul. Gak semua orang tuh gak kayak Pak Jayadi. Setiap kepala isinya juga beda-beda. Tetap aja negatif. Olahraga udah. Tetap aja dia perlu penyaluran. Entah bisa dibilang katanya mungkin hypersex atau apa. Makanya kalau buat yang belum menikah segera menikah kan gitu. Itu kan yang pertama. Tapi kan kesiapan mental juga tetap ada ya. Jangan cuma menikah karena itu loh. Ya betul. Dan yang pasti sih sering-sering belajar untuk memanage emosi. Sering-sering belajar memanage emosi. Memang belum umum lagi sekarang pembelajaran tentang bagaimana memanage emosi. Tapi sering-sering lah belajar. Atau mungkin mencari informasi bagaimana cara memanage emosi. Iya, misalnya contoh kecil ya. Contoh kecil nih, misalnya kalau kita lagi punya daya hayal tinggi kan, olahraga udah nih, ngelukis udah, tapi masih ada telepon, kita angkat dulu ya. Dodi di Jambi, obrolan malam. Makin malam makin asik. Asik. Dod, kamu imajinasinya berlebihan nggak? Waduh. Capek ya? Parah banget. Sejauh mana, Dodi? Apa yang kamu lakukan ketika imajinasi itu meledak di kepala kamu? Efeknya juga gimana? Ya ini nih. Dodi, aduh, saya takutnya masturbasi. Ya udah, orang kalau parah kan bisa aja terjadi kayak gitu. Nanti kita tanya lagi, kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Oh, dia tanya apa dampaknya ketika imajinasinya benar-benar berlebihan. Nanti kita kupas tuntas sama Ale dan juga Pak Jayadi. Dari kreasinya ini berapa sih yang dihasilkan? Karena bisa menjadi profesi loh. Tetap di obrolan malam makin berimajinasi. Saya mau tanya sama sosok pria bertangan dingin yang bisa menginspirasi Anda, Pak Jayadi. Kan Anda menjadi pelukis juga sudah cukup lama. Sudah berapa lama? Sudah lama banget ya. lama banget. Kalau nggak salah, Anda juga di tahun 2006 dinobatkan sebagai pelukis tercepat. Wow, keren banget. Berarti sudah menjiwai, sudah mencintai apa yang sudah Anda lakukan selama ini. Dan bahkan dari apa creativity ini bisa menjadikan sebuah profesi. Kalau boleh tahu, lukisan keren ini dihargai berapa sih, Pak? Per satu lukisan, beda-beda tentunya. Beda-beda tentunya. Dari yang terbawah sampai teratas? Tergantung yang tergantung. Kalau pameran bisa sampai puluhan juta. Karena ada temanya. Kalau sekedar lukis wajah itu ya berapa juta? Kemarin 10 juta ya? 10 juta? 10 juta. Waduh, gue dapat 10 juta, Bo. Yang kemarin yang lukis yang bukan gini, bukan ini sketch. Oh, oke, ini sketch. Oh, tapi yang berarti yang lebih dalam lagi, yang benar-benar sama banget gitu ya, kayak mirror lah kita ngeliatnya. Gimana sih caranya supaya seperti Pak Jayadi ini yang sukses dengan lukisannya, untuk orang-orang yang mau belajar atau ingin menjadi pelukis, harusnya seperti apa sih, Pak? Harusnya untuk dunia seni rupa itu harus sering berlatih. Jadi selalu berlatih terus. Memang pertama sulit, tapi di dalam agama itu diterangkan di balik kesulitan itu ada kemudahan. Iya, betul sekali. Jadi memang harus sulit dulu. Berarti memang kuncinya adalah latihan. Kalau sudah mengalami kesulitan, tinggal kemudahan yang didapat. Artinya tinggal memetik hasil. Anda sendiri tetap harus terus latihan? Iya, jam terbang. Seni rupa itu harus jam terbang. Semakin sering. Latihannya sama saya ya. Biar saya lukisannya banyak di rumah. Berarti semakin sering, semakin Anda juga akan mendapatkan hasil maksimal yang Anda inginkan. Gitu. Wow, keren banget. Jam terbang ya, jam terbang berpengaruh. Bener banget. Superman. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Apanya nih? Imajinasi seksual harusnya seperti apa sih? Ini banyak banget penelpon yang imajinasi seksualnya begitu tinggi. Apa sih yang harus dilakukan? Sebetulnya itu kan, itu tadi ya, kalau laki-laki itu di otaknya itu memang imajinasinya itu isinya seks.
Tapi sekarang yang paling penting adalah itu tadi bagaimana memanage imajinasi itu kan supaya tidak menjadi hal yang mengalihkannya negatif menjadi hal positif. Iya. Kalau dampak luar masih negatif, kitanya sudah positif. Kalau narkoba kan kita bisa menghindarinya dengan pergi gitu atau keluar dari lingkaran setan lah istilahnya. Tapi kalau misalnya pornografi atau dia porno mulu ini makanya yang disebut banyak orang yang menjadi adiksi pornografi itu disebutnya hidden population. Jadi populasi yang tersembunyi karena tidak pernah mau mengaku dan kita tidak pernah tahu satu orang dengan satu orang yang lain. Iya, kalau orang yang pakai narkoba masih ada yang mau ngaku. Yes. Dulu gue pernah pakai narkoba, sekarang mau bertobat dan berobat gitu kan. Tapi kalau orang yang pornografi itu boleh dibilang jarang sekali yang mau ngaku. Oh, bahkan dia kehidupannya seperti normal, tetapi ternyata banyak sekali melakukan hal-hal yang di luar normatif itu. Gitu. Caranya yang paling sederhana itu tadi lah, banyak memanage emosi gitu ya. Manage emosi yang paling sederhana adalah tarik nafas. Gitu. Saya tarik nafas ingat kontraksi mau lahiran. Nah, kontraksi mau melahirkan itu kan sebetulnya untuk merilekskan kita kan, supaya tidak terlalu sakit, supaya punya tenaga, supaya punya energi gitu, sama gitu kan. Oh, katanya ngomongin soal nafas, ini penelpon di obrolan malam malah nafasnya terengah-engah. Aduh, itu Arya, kamu jangan negatif juga. Itu mungkin mereka nelfon cari sinyal, mereka naik tangga. Juga acara malam. Oke, anyway, memang salah satunya adalah dengan mengontrol emosi. Perlu nggak sih kayak misalnya kedekatan diri secara spiritual, kita semakin dekat dengan Tuhan itu juga? sudah pasti karena kan itu tadi seperti seni kan. Seni itu kan sebetulnya tidak ada batasan pornografi atau tidak pornografi, itu seni. Nah, ketika kita membatasi diri dengan tadi ada koridor-koridor atau ada benteng-benteng tertentu, termasuk tentang agama, termasuk tentang bagaimana cara kita melihat sisi-sisi normatif dan lain-lain, itu juga menjadi benteng kita untuk tidak menjadi orang yang kuat untuk tidak terpengaruh dengan hal imajinasi itu penting. Keren banget, thank you. Saya undang kamu lagi, Pak Jaya, really nice to see you. Oh my god, keren banget. Saya nanti dapat lukisan ini. Oke, thank you. Ini dia tadi pemirsa, semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Creativity is intelligence, having fun. Semoga Anda juga bisa menginspirasikan diri Anda dengan berkreasi. Akhir kata, saya Olivia pamit undur diri dan terima kasih banyak untuk menyaksikan tayangan luar biasa obrolan malam yang makin seru. Pastikan Anda untuk selalu menyaksikan tayangan obrolan malam dari Senin sampai dengan Jumat. Bersama saya Olivia. Bye.